Halo sahabat YouTube, balik lagi bersama gue Juan di sini di Tarot Milenial Channel yang pastinya nggak bakal bosan-bosannya buat kepoin updatean terbaru zodiak kalian melalui kartu tarot. Nah, kalau misalnya kemarin gue sempet ngebacain masalah percintaannya zodiak Virgo, kali ini gue bakal coba baca-baca atau kepoin asmara zodiak Leo. Nah, jadi seperti apa ya kira-kira asmara zodiak Leo? Apa lebih bagus dari bulan kemarin atau mungkin ada penurunan? Yang pastinya pasti kalian penasaran banget kan? Cuman sebelum kita mulai pembacaan ini, jangan lupa buat di like, comment, dan subscribe. Dan juga jangan lupa dinyalain notifikasi loncengnya, biar nggak ketinggalan updatean terbaru di channel ini. Kita langsung aja tancap gas buat kepoin asmara zodiak Leo di bulan September akan seperti apa kira-kira ya. Jadi buat kalian yang berzodiak Leo bisa langsung gabung di sini, jangan sampai ketinggalan kalau bisa sampai habis videonya. Karena bakal kita kepoin yaitu asmara kalian di bulan September. Asmara zodiak Leo di bulan September. Nah, ini untuk kartu pertama, kartu utama dari asmara zodiak Leo. Berikutnya kita ambil kartu kedua dan kartu ketiga. Nah, ini dia merupakan ketiga kartu utama yang bakal ngerepresentasiin seperti apa sih asmara zodiak Leo di bulan September. Kita buka kartu pertama untuk asmara zodiak Leo. Di sini ada kartu Eight of Cups atau 8 cup yang menunjukkan adanya ketidakpuasan, hal yang harus ditinggalkan, serta periode baru. Dan buat kalian Leo yang lagi single atau yang lagi cari-cari pacar, gue di sini ngeliat ada ketidakpuasan dalam masalah asmara, dalam pencarian asmara kalian. Yang akhirnya kalian notice nih, menyadari, wah ternyata gebetan gue tuh nggak sesuai, nggak match sama gue nih, entah itu dalam karakteristiknya, dalam visi dan misi serta komitmennya, yang akhirnya kalian yang masih single, yang udah ngegebet orang, jadi mental lagi gitu. Jadi mikir kayaknya gue mesti cari lagi deh gebetan yang lain, karena yang gue adepin sekarang itu nggak sesuai dengan harapan gue gitu. Nah, buat kalian yang udah punya pacar, hal ini juga sama ya mengartikannya. Karena kenapa? Dalam asmara kalian, dalam percintaan kalian, kalian ngerasa udah nggak sinkron lagi gitu, udah nggak kayak dulu, nggak menggebu-gebu kayak dulu lagi. Ada ketidakpuasan dalam masalah perasaan terkait asmara kalian, yang akhirnya kalian mikir, kayaknya gue mesti ngelepas pacar gue deh, kayaknya gue mesti nyari asmara baru, berpetualang lagi. Karena kenapa? Dalam hubungan kalian udah ngerasa jenuh dan udah ngerasa mulai nggak sinkron di sini. Untuk lebih memperjelas kartu utama yang pertama, kita coba ambil kartu tambahan untuk membantu melengkapi. Di sini ada Eight of Swords. Bisa dilihat ya dari gambarnya, itu ada cewek diikat-ikat, matanya juga ditutup gitu. Ini kondisi yang bisa dibilang tertekan, terlalu protektif banget, ataupun terlalu menyiksa, bisa dibilang seperti itu. Nah, untuk kalian yang masih single, ada kemungkinan kalian menemukan seseorang PDKT-an kalian yang ternyata emang terlalu banyak ngatur-ngatur ataupun terlalu banyak kekang kalian. Sementara gue tahu kalau misalnya Leo itu basicnya itu leader, pengennya itu ngatur dan otoriter. Ini malah istilahnya dapat pasangan atau gebetan yang kebalik, malah ngatur-ngatur, yang akhirnya kalian ya kayak terlalu dikekang banget, kayak bukan diri kalian gitu. Begitu juga buat yang kalian yang udah punya pacar, kenapa kalian ingin melepaskan, kenapa ada ketidakpuasan dalam hubungan kalian dalam kartu pertama? Karena kenapa? Kalian ngelihat di sini pasangan kalian ternyata overprotective, terlalu mengekang kalian. Akhirnya kalian ngerasa, wah gue nggak bisa nih, kayaknya gue nggak bebas banget nih. Sementara istilahnya jiwa Leo kalian itu sebenarnya jiwa seseorang yang bebas, seseorang pemimpin dan nggak suka diatur-atur. Nah, di sini kalian nemuin asmara yang ternyata terlalu ngekang banget, terlalu ketat banget terhadap diri kalian gitu. Terlalu CCTV banget, apa-apa dimonitor gitu. Apa-apa dicurigain dan terlalu ngekang banget. Ini yang mendasari kenapa tadi kartu pertama ada Eight of Cups yang menyatakan ketidakpuasan dan hal yang harus dilepas. Karena ternyata dalam penjelasannya, kalian ngerasa tertekan, kalian ngerasa terlalu dikekang, kalian ngerasa terlalu diprotek banget di sini. Next, kartu kedua untuk asmara zodiak Leo di bulan September, kita buka ya. Kita lihat di sini ada Wheel of the Fortune atau roda keberuntungan.
yang menunjukkan sebuah perubahan situasi, memasuki babak baru, dan siklus yang baru. Nah, buat kalian, para Leo yang masih single, bisa diartikan akhirnya kalian take action. Akhirnya kalian berani buat mutusin ataupun ninggalin gebetan kalian. Karena di sini ada yang namanya sebuah periode baru, petualangan baru yang artinya. Nah, kalaupun misalnya buat kalian yang udah punya pacar, hampir sama diartikan seperti itu, ada sebuah perbaikan hubungan, entah itu mungkin pasangan kalian menyadari kalau misalnya dia terlalu protektif dalam hubungan, akhirnya dia lebih santai gitu. Nah, akhirnya perubahan apa namanya, hubungan ke hal yang lebih positif. Atau enggak, kalian para Leo udah berani take action buat bener-bener ngelepas pasangan kalian, yang akhirnya kalian masukin ke babak baru, yaitu kalian dapat freedom kalian mulai yang namanya petualang kalian buat nyari cinta lagi di sini. Antara dua kemungkinan itu, antara pasangan kalian membenahi diri buat lebih santai dalam asmara, ataupun enggak kalian berani take action, ninggalin, dan akhirnya kalian masuk ke babak baru. Ini buat yang udah punya pacar. Kita buka kartu tambahan yang kedua untuk ngelengkapin yang namanya kartu utama kedua tadi. Kita lihat di sini ada The Princess atau petapa wanita yang menunjukkan bebenah diri, saling koreksi, ataupun mawas diri gitu. Nah, buat kalian para Leo, kalau misalnya tadi udah ada perubahan situasi, entah itu mungkin kalian ninggalin pacar kalian dan ninggalin gebetan kalian, ataupun mungkin akhirnya nemu titik tengah yang menyadarkan pasangan kalian biar lebih santai ngejalin hubungan. Di sini perlu sekali dalam asmara kalian juga saling buat koreksi diri dan buat bebenah diri. Kurangnya di mana, yang harus diperbaikin gimana. Karena kartu petapa suci ini, petapa wanita ini menunjukkan kalian juga harus introspeksi diri, harus postpone, harus menelaah apa yang kurang, apa yang lebih dalam asmara kalian gitu. Jadi nggak bisa kalian misalnya ya dia terlalu protek terus kalian nggak mawas diri juga, nggak koreksi diri juga, nggak bisa seperti itu gitu. Kartu ketiga yang merupakan kartu terakhir dari asmara zodiak Leo untuk kartu utamanya di sini ada Three of Wands atau 3 tongkat yang menunjukkan adanya visi dan misi, pandangan ke depan, ataupun pencerahan gitu. Di sini bisa dibilang buat kalian yang masih single, akhirnya kalian tahu nih arahnya mau kemana. Pasangan seperti apa yang kalian cari kalian udah tahu. Kalian udah tahu komitmen yang pengen kalian bangun itu seperti apa gitu. Yang akhirnya kalian udah bisa nge-mapping sendiri, udah punya gambaran sendiri, udah punya visi dan misi, dan tahu arahannya mau kemana. Finally kalian nemuin itu gitu, udah tahu passionnya nih mau dibawa kemana, tujuan dalam asmara kalian juga udah tahu banget di sini. Nah, untuk yang udah punya pacar, tadi kan mungkin ada sebuah perbaikan hubungan yang World of the Fortune itu, bisa dibilang akhirnya kalian merekonstitusi ulang hubungan kalian, seperti komitmennya lagi harus kayak gimana, visinya dan misinya seperti apa. Akhirnya kalian mendiskusikan itu dengan pasangan kalian gitu. Bisa diartikan sebagai menemukan titik temu di sini. Karena kenapa gitu? Dalam hubungan asmara kalian, tadi kan ada sebuah kejenuhan yang kemudian berubah adanya sebuah perbaikan. Nah, di sini kalian udah mulai tahu nih, arahannya udah mau ditentuin kemana, visinya kayak gimana. Lebih kayak ke apa ya? Jalan terangnya lah gitu, jalan temunya lah seperti apa gitu. Akhirnya kalian merekonstruksi ulang hubungan kalian. Atau bisa jadi kalau misalnya kalian yang emang tadi bener-bener ninggalin pacar kalian akhirnya masuk ke babak baru di mana kalian udah punya visi dan misi baru juga terkait seperti apa sih hubungan asmara nextnya yang pengen kalian cari gitu. Seperti itu. Kita buka kartu terakhir dari asmara zodiak Leo. Kartu tambahannya ya kita lihat yang keluar apa. Di sini ada kartu The Strength, kekuatan, keseimbangan antara hati dan pikiran, ataupun kartu egoisme. Dan kebetulan banget kartu The Strength ini memang melambangkan kartu Leo itu sendiri dalam tarot gitu. Yang mana mengindikasikan bahwa kalian, para Leo itu dalam asmara kalian, harus bisa menyeimbangkan atau mensinkronisasi antara hati dan pikiran. Jangan terlalu berat sebelah, jangan terlalu pakai akal doang, jangan terlalu pakai hati doang, tapi harus bisa nge-manage di sini. Dan juga kalian harus bersikap dewasa, harus bisa ngontrol yang namanya ego kalian gitu. Kapan kalian harus bisa
yang namanya mungkin lebih tegas, kapan kalian harus lembut. Di sini harus bisa banget di sini. Karena kartu The Strength ini merupakan kartu gimana kalian bisa nge-manage ego kalian. Ingat, what you do is what you get. Kalau misalnya kalian bersikap bijak, bersikap dewasa dalam asmara kalian, pasti yang kalian dapat juga hasil yang setimpal. Seperti itu gitu. Jadi nextnya kalau misalnya gue lihat dari kartu-kartu kalian, tadi kan udah ada yang dilepas, udah masuk babak baru, terus kalian udah tahu visi dan misinya. Kalian dituntut untuk lebih dewasa, untuk bisa nge-manage ego, lebih mapan dalam menghadapi asmara kalian. Itulah tadi kartu asmara zodiak Leo di bulan September. Mungkin untuk lebih ringkasnya lagi gue review ya. Dalam asmara kalian, baik yang masih single ataupun yang udah punya pacar, gue lihat di sini agak ada ketidakpuasan dalam hubungan kalian yang ngerasa kalian tuh tertekan dan terlalu diikat banget gitu. Yang akhirnya kalian berpikir untuk melakukan sebuah pelepasan. Entah itu kalian misalnya ninggalin gebetan kalian ataupun pacar kalian, karena di kartu kedua ada yang namanya sebuah perubahan situasi ataupun siklus baru. Nah, dalam perubahan situasi ini, kalian dituntut untuk lebih mawas diri, lebih ngegali, lebih koreksi diri satu sama lain dalam asmara kalian gitu. Dan nextnya, kalian tahu nih visi dan misi serta tujuan arahnya mau kemana dalam asmara kalian. Cuma diingat, di akhir kartu ada yang namanya The Strength, yang mengindikasikan bahwa kalian harus bisa lebih bijak, lebih dewasa, bisa lebih nge-manage egonya. Apa yang kalian lakuin dalam asmara kalian, itu bakal yang kalian dapat. Kalau kalian gak mau diprotek, jangan terlalu protek. Kalau kalian pengen dapetin asmara yang bagus, yaitu kalian harus lebih wise, lebih bijaksana, lebih dewasa. Pasti yang kalian dapat juga bakal seperti itu. Finally, mungkin cukup sekian untuk baca-baca kepoin kartu asmara zodiak Leo di segmen ini. Jadi untuk hal-hal yang negatifnya silahkan dibuang aja, jangan dibawa baper ataupun dibawa suges ya. Yang baik-baiknya diambil sebagai motivasi ataupun penyemangat biar lebih optimis lagi. Kalau misalnya kalian mau request tentang masalah zodiak kalian, bisa komen di kolom komentar ya. Akhir kata, gue Juan undur diri dan jangan lupa buat di like, comment, dan subscribe. Serta jangan lupa dinyalain notifikasi loncengnya